Saling takut kayaknya. Saya heran nih, aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu, sehingga mencurigakan birokrasi di Indonesia. Bawahan itu takut pada atasan. Dan jangan atasan ini yang dapat sesuatu, nah kalau bawahan ngambil tindakan sudah benar, atasannya terlibat, ini yang dipecat bawahannya. Artinya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Mas DU ada kabar mengejutkan di hari ini, di mana Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa mereka mundur ya dari penyelidikan pagar laut ya. Artinya sementara ini tidak dilanjutkan dan infonya diserahkan ke Bareskrim Polri ya. Sedangkan masyarakat itu punya harapan besar ya untuk Kejaksaan Agung, di mana biasanya Kejaksaan Agung ini baru-baru ini kan mengungkap kasus-kasus besar ya, seperti kasus maklar kasus ya di Mahkamah Agung itu ya, yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, dan juga terakhir kasus korupsi timah 300 triliun. Dan ini kenapa pagar laut kok mundur ya? Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke. Kepercayaan panik, kepercayaan publik udah nggak bisa dibendung. Semoga aja ya ini benar-benar masalah teknis saja, karena dilimpahkan ke polisi masalahnya. Kepercayaan publik pada kepolisian Republik Indonesia ini baru-baru ini cukup menurun ya. Kita lihat beberapa kasus ya, itu banyak sekali ya kejanggalan ya. Di beberapa kasus ada banyak kejanggalan ya, seperti itu maksud Mas Dew ya. Contoh kayak kasus Vina Cirebon, ada kasus siswa yang dituduh tawuran bawa samurai segala macam. Ya intinya ada beberapa case di mana diduga mudahnya terjadi rekayasa ya. Termasuk Verdi Sambo waktu itu awal-awal kan ya direkayasa dulu ya sebelum ketemu ya. Ya semoga aja ya polisi memang membongkarnya ini dengan sungguh-sungguh ya, bukan cuman berhenti di seperti di konten ini ya, cuman kadesnya aja, tetapi orang-orang besar di balik ini juga harus diungkap ya. Seperti Kejagung biasanya ya, ngungkapnya langsung yang gede-gede ya. Kapan hari itu malah mantan petinggi Mahkamah Agung tuh kena juga ya. Nah ini harapannya seperti itu ya, karena sepertinya nggak mungkin deh kalau pagar laut ini hanya melibatkan orang-orang level kades dan pegawai ATR BPN yang kerucuk-kerucuk ya. Pasti ada orang besar di baliknya ya. Oke, kita lanjutkan. Ya ini dari Kejaksaan Agung mundur dari Ahmad kasus Hosinuddin. pagar laut. Apakah Kejagung takut kepada Aguan dan Antoni Salim? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita semua tentu saja kaget mendengar kabar Kejaksaan Agung menyatakan mundur dari proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kasus pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Dalih yang disebut oleh Kejagung adalah karena Bareskrim Polri telah memulai penyidikan kasus yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 266 dan 263 KUHP. Hanya saja kita semua menjadi bertanya-tanya, apakah murni karena ada penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim atau ada tekanan dari oligarki terhadap Kejagung? ya, Pihak Kejagung sendiri mengatakan ya, bahwa pastinya. dasar penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap kasus ini adalah karena ada MOU antara Kejaksaan Agung, KPK, dan Mabes Polri, di mana dalam kesepakatan 3 lembaga penegak hukum ini, jika ada salah satu institusi penegak hukum telah memulai penanganan suatu perkara, maka lembaga yang lainnya mengalah untuk tidak menangani kasusnya. Ya, lebih Kritik tepatnya yang mengalah ingin ya. saya sampaikan adalah beberapa hal. Yang pertama, MOU tersebut adalah MOU yang berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana korupsi, di mana dalam kasus tindak pidana korupsi memang 3 institusi lembaga penegak hukum, yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri sama-sama memiliki kewenangan
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Sementara dalam kasus pagar laut yang ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri bukanlah tindak pidana korupsi, tetapi yang sedang ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri adalah kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP dan tindak pidana dugaan memasukkan keterangan palsu dalam akta Jadi berbeda sebagaimana gitu. diatur dalam pasal 266 KUHP dan dijuntukan dengan pasal 55 dan 56 KUHP, sehingga jadi tidak relevan alasan Kejagung mundur karena hari ini Barreskrim Mabes Polri tidak sedang menangani kasus korupsinya, tetapi tindak pidana umum yang hari ini ditangani juga oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri. Kedua, jika alasan disampaikan Kejagung adalah bahwa tipikor itu bisa saja bermula dari tipidum yang kemudian akan ditingkatkan tindak pidana khusus jika ditemukan, ini juga tidak relevan, apalagi jika dalihnya adalah ada tidaknya suap atau gratifikasi. Karena suap atau gratifikasi itu hanyalah salah satu dari banyak tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Justru yang pertama harus dilakukan penyelidikan terhadap kasus ini oleh Kejaksaan Agung atau institusi negara lainnya yang melakukan penanganan korupsi adalah dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dengan motif untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Pagar laut dan sertifikat laut ini jelas motifnya hanya untuk menguntungkan korporasinya Agung Sedayu Group yang ingin melakukan membangun industri properti di atas laut dengan dalih reklamasi menggunakan pendekatan pasal 66 PP nomor 18 tahun 2021 tentang tanah musnah yang bisa direklamasi. Kedua, kita juga sudah tahu kerugian itu jelas dirasakan oleh nelayan yang sudah ada yang menghitung juga kerugian nelayan akibat terhalangi oleh pagar laut. Juga potensi kerugian negara karena laut akan dikuasai oleh oligarki properti yang dalam hal ini sudah diakui sertifikat-sertifikat pagar laut itu diantaranya dimiliki oleh dua anak usaha Agung Sedayu Group. Alasan yang ketiga adalah jangan-jangan ini adalah hasil kesepakatan jahat yang dilakukan oleh oligarki untuk mengintervensi lembaga penegakan hukum kita agar mundur dari tipikor tindak pidana korupsi. Karena sejatinya tidak mungkin ada sertifikat laut terbit kalau tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Tidak akan pernah ada sertifikat laut terbit kalau tidak ada perbuatan melawan hukum. Semua ini jelas merugikan keuangan negara dengan adanya pagar laut dan sertifikat yang merampas tanah milik negara di laut yang dikuasai oleh entitas swasta atau korporasi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah apakah kasus korupsinya akan dipetieskan atau dihilangkan dengan mundurnya Kejaksaan Agung? Apakah akhirnya kasus pagar laut ini akan dilokalisir dan disimplifikasi seolah-olah hanya dilakukan oleh Arsin, Kades Kehot, dan beberapa aktor lapangan lainnya, sementara para pejabat penyelenggara negara, para oligarki yang membiayai proses perampasan tanah laut ini akan dilepaskan oleh institusi penegak hukum? Kita lihat saja bagaimana kinerja aparat penegak hukum ke depan, dan kita lihat bagaimana kinerja komitmen Saudara Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Republik ini. Kejaksaan Agung mundur dari... Mantap ya penjelasan dari Pak Ahmad Khosinuddin ya. Jadi Kejagung memang mundur dari penyelidikan kasus pagar laut tersebut dasarnya adalah sudah ada MOU ya antara Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri, bahwa jika salah satu itu masuk, yang lain mengalah ya, seperti itu ya. Karena ini Polri sudah terlanjur masuk duluan ya, dan sudah sekarang tingkatnya penyidikan ya. Jadi mau nggak mau Kejaksaan Agung harus menghormati MOU tersebut ya. Cuman yang menjadi kritikan dari Pak Ahmad Khosinuddin tadi masuk akal ya. Sejauh ini Polri bukan mengusut atau bukan mengenakan pasal-pasal korupsi ya. Sementara ini pasal-pasal yang digunakan adalah intinya tentang pemalsuan dokumen ya. Ya, yang melibatkan beberapa orang, itu pun belum ada tersangkanya juga ya. Walaupun Kades Kohot ya, Pak Arsin itu sudah
ya memberikan keterangan gitu ya, sudah dipanggil, sudah memberikan kesaksian, bahkan dia juga sudah mengakui ya kalau ada pemalsuan dokumen. Dan sehari 2 hari yang lalu konferensi pers bahwa iya memang ada itu, tapi dia juga bukan tokoh utama ya, dia hanya korban dan sebagainya. Itu pun sampai hari ini belum ada tersangka ya, itu ya. Jadi dari Mabes Polri belum ada mengumumkan tersangka. Kalaupun yang berpotensi tersangka kemungkinan besar ya baru Kades Kohot ini ya. Kalaupun nanti atau besok ya diumumkan, kemungkinan paling dekat ya cuman Kades Kohot. Yang lainnya karena kita belum dengar sama sekali ya menyentuh, apakah terus menyentuh yang lain-lain atau enggak. Apakah yang disebut, nama yang disebut oleh Kades Kohot itu juga akan ditelusuri atau tidak, kita juga masih ngambang ini ya ceritanya ya. Jadi otomatis ya masyarakat atau publik wajar ya kalau meragukan kasus ini bakalan terang benderang ya, karena dari prosesnya ini terlalu berbelit-belit ya. Itu tadi. Sedangkan Kejaksaan Agung harusnya bisa masuk melalui jalur korupsinya guys ya. Kan polisi tidak masuk di jalur korupsi ya, jalurnya pemalsuan dokumen nih, tindak pidana umum ya. Ini kan yang ditangani Bareskrim ya. Jadi kenapa harus mundur ya? Jadi seharusnya bisa beriringan. Yang satu itu mengerjakan tindak pidana umumnya, yang satu lagi tindak pidana korupsi ya. KPK juga nggak tahu ya, nggak ada ini ya, nggak ada info sih ya, nggak ada dengar-dengar apa rumor atau pergerakan gebrakan atau apa ya di pagar laut nih ya, nggak dengar. Yang ada memang Jaksa Agung sama Polri sih ya, nggak tahu ya. Kita lihat aja, yuk lanjut ya. Ini Kades Kohot. Ya mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana yang untuk diluruskan Mas DU sampaikan tadi ya. Dalam pemberitaan tersebut, klien kami mengharapkan. Oke, perlu diluruskan bahwa pada saat rangkaian BAP, Pak Lurah itu atau Pak Kepala Desa klien kami bersifat memberitahukan atau menerangkan kepada penyidik bahwa yang sebenarnya tentu Pak Lurah yang diketahui bahwa penandatanganan itu merupakan produk yang di luar dari Desa Kohot, atau bisa dibilang itu produk bukan produk yang Pak Kades buat. Nah, sebagian terkaitan dengan warkah atau bisa dibilang pengukuran yang dilakukan oleh BPN, Pak Lurah memang menandatangani. Nah, kenapa menandatangani? Karena ada desakan dari pihak ketiga. Nah, ini pihak ketiga ya. Dalam modusnya itu sertifikat akan terbit apabila Pak Lurah menandatangani. Kira-kira seperti itu, Pak. Siapa yang mendesak? Dari sekian luas ya mungkin teman-teman Ya itu singkat aja ya. Sebenarnya lebih lengkapnya kan ada mungkin di video-video yang lain ya. Sudah menyebutkan inisial juga Pak Lurahnya. Jadi tinggal ditindaklanjuti aja sama Bareskrim ya. Tapi sekali lagi ini masih dalam koridor pemalsuan dokumen guys ya. Sehingga terbitnya sertifikat tersebut ya. Jadi unsur korupsinya ini masih belum ya. Jadi artinya kalau kita berharap pada kepolisian untuk mengungkap kasus korupsinya, ini masih jauh nampaknya ya. Ini baru start ya. Ya mudah-mudahan walaupun jauh tetap bisa dikejar gitu loh. Ya itu kenapa kok Jaksa Agung pakai mundur segala ya. Kepala Desa Kohot sudah diperiksa. Diperiksa ya. Kita sudah memeriksa semua. Tinggal kita memformulkan hasil uji lapor. Jadi kita sudah nggak ada pemeriksaan lagi. Mungkin kalau ada ya tambahan-tambahan dikit. Pada prinsipnya kita akan menguji apakah di lapor nanti hasil lapor inilah nanti jadi bahan gelar. Tinggal itu saja. Dan kemungkinan dalam beberapa hari ini dari lapor sudah bisa memberikan kepastian sehingga kita segera bisa menentukan apakah
sudah bisa untuk penetapan tersangka atau tidak. Itu juga tidak akan berhenti situ saja, karena kita masih berawal dari proses kasus pemalsuan. Kemarin sudah diperiksa, Ya, 44 pemalsuan kan? sudah diperiksa, termasuk lurah, saksi-saksi, kemudian masyarakat yang ada di situ nunggu hasil lapor. Itu kan tidak bisa serta-merta kapan, karena lapor juga proses penelitiannya yang secara saintifik itu yang akan kita laksanakan. Ya, masih menunggu dari Kepala desa ya, sudah diperiksa. laboratorium forensik guys ya. Jadi kalau soal pemeriksaannya udah selesai ya, tunggu hasil dari lapor baru bisa mengumumkan tersangka ya. Tapi kalaupun ada yang diumumkan tersangka ya kita udah bisa tebak lah ya, cuma mandeknya di mana. Soalnya diperiksa itu belum ada nama-nama besar guys ya. Yang diperiksa ya seputar jabatannya yang itu-itu aja ya. Ramai ketika pagar itu dicabut, tapi tidak ramai ketika pagar itu ditancapkan. Mohon maaf ini ya, karena di situ ada orang Polres. Buktinya Ini ada. fakta baru nih. Fakta baru. Ini di DPRD Serang, Banten. Tadinya saya ini ingin menyampaikan beberapa pesan ya kepada para anggota dewan yang terhormat. Sebelum saya ingin memaparkan apa yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari audiens di sini, bahwa tolong rapat hari ini jangan hanya jadi drama. Saya kira ini anggota dewan juga tidak hanya alat penerima aspirasi. Nama saya Saifuddin dari Kesultanan Banten. Mohon maaf lupa memperkenalkan diri. Kami berharap semoga rapat hari ini tidak hanya menjadi drama. Karena dulu sering Drama Korea. Contohnya PT Indah Kiat Limbah, berapa kali DPRD di demo, KP3B, tapi nongol lagi limbah. Ketika ada pergerakan masyarakat, itu suara masyarakat justru jadi pundi-pundi keuntungan oleh oknum pejabat dan oknum aparat. Jadi ketika rakyat bergerak, itu bagi oknum pejabat jadi duit. Jadi tolong, ini paling sensitif melebihi limbah Indah Kiat. Tolong, karena barusan saja tadi ada yang ekstrim orasi di KP3B. Itu yang pertama ya, sebagai penutup. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi saya katakan, tadinya saya ini ingin menyampaikan beberapa poin, namun harus terhenti gara-gara statement Pak Ketua. Jadi saya tidak jadi menyampaikan beberapa pesan seperti rekan-rekan, gara-gara apa kata Pak Ketua, kata pimpinan apa? Isi kepala kita sama. Berarti selesai itu urusan. Jadi kalau kata Pak Ketua tadi isi kepala sama, maka pertanyaan saya cuma satu pertanyaan. Apa yang hari ini sudah dilakukan oleh DPRD kalau memang isi kepalanya sama? Mantap. Betul? Betul. Kemudian adapun yang dilakukan oleh Pak Bakhrul Ulum tadi, ada salam dari Abah Jempol. Itu sama sekali tidak mencerminkan anggota dewan, Pak Haji. Karena yang didatangi seperti yang tadi dikatakan Kang Muhajir, Pak Haji memberikan keterangan dengan kades, dengan mantan kades. Jadi bukan dengan rakyat gitu yang menolak. Mestinya sebagai anggota dewan itu kan dari kedua kubu. Oke, kita juga tidak ingin hanya suara kita ya yang menolak, tapi kan mestinya dua, lalu disampaikan kedua kubu. Itu kan akan lebih keren kalau misalnya Pak Bakhrul Ulum, Pak Haji Abdul Ghafur misalnya di sini pihak desa, di sini pihak masyarakat. Ya. Sebagai anggota dewan mendengarkan, kan mestinya begitu. Dikonfrontir nah, ya. ini terkesan Pak Haji ini malah membela Pak Kades ya, mohon maaf ya. Saya kira ini tempat siap dikritik juga ya. Nah, balik lagi kepada poinnya adalah jangan hanya rapat ini sebagai drama, karena rakyat sudah muak. Ini ajang perwakilan rakyat, jadilah wakil rakyat. Kalau kita ini kan masih percaya adanya kita datang ke sini karena kami percaya kepada DPRD. Artinya menyerahkan aspirasi. Nah, kalau kemudian DPRD justru ke depan kinerjanya membuat kami kecewa, apa yang akan kami lakukan nanti ke depan? Karena mohon maaf seperti yang tadi dikatakan Kang Saipi, waktu pagar itu ditancap, orang Polres ada di situ. Justru mendamaikan ketika Pak Kades Mahyai, Pak Kades Sadeki ingin mendemo.
Ini saya bingung, makanya saya tiap malam hampir ngeritiki Polri. Kenapa Polri, terutama Polres, ramai ketika pagar itu dicabut, tapi tidak ramai ketika pagar itu ditancapkan? Mohon maaf ini ya, karena di situ ada orang Polres, buktinya ada. Kemudian kenapa tadi di demo, Bapak Pimpinan, itu demo kompensasi itu sebelumnya Kang Saipi itu ada surat perjanjian henti demo ya. Jadi sebenarnya modus doang yang tertulis di kwitansi bahwa itu adalah kompensasi. Motif sebenarnya adalah menghentikan aksi demo. Maka saya tidak menyebut ini kompensasi. Dan itu dihadiri oleh orang Polres. Jadi ini sebenarnya terakhir kita ini datang ke DPRD karena kita bingung harus percaya ke siapa. Orang Polres tahu ternyata ya pada saat nancepin. Polri yang harusnya jadi penegak hukum malah melindungi mereka, oknum ya. Begitupun nongol, jujur kami kecewa sebenarnya. Kalau aja saya tidak kenal dengan Aba Jempol, mau langsung saya tanggapi itu babak belum. Saya pengen ngeritik di depan orangnya langsung. Apa yang dilakukan oleh wakil ketua DPRD ini tidak sebagaimana mestinya sebagai anggota dewan. Jadi ini kayak yang sudah-sudah demo di PT Indah Kiat. Habis itu hilang setelah di demo mah. Jadi rakyat teriakannya hanya dimanfaatkan oleh oknum pejabat. Hari ini, kalau kemarin hanya pencemaran lingkungan PT Indah Kiat, hari ini kami merasa kedaulatan kami terancam. Maka jangan salahkan kami kalau hilang kepercayaan kami akan mengangkat senjata kami. Saya kira itu saja. Terima kasih. Bentar. Terima kasih Kang Saifuddin. Satu lagi Pak. Ya, Kang Saifuddin atau biasanya kalau di TikTok ini kalau nggak salah namanya Mahesa ya, Pak Mahesa ya. Karena Mas Dewi sering scroll tuh, sering muncul nih Pak Mahesa nih ya, salah satu aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat Banten ya. Perlu diketahui pagar laut tuh posisinya bukan di Desa Kohot aja ya. Jadi pokoknya itu di wilayah Banten tuh bahkan melewati beberapa kecamatan katanya ya. Dan yang dibahas Pak Saifuddin tadi ya, Bang Saifuddin atau Pak Mahesa tadi itu di salah satu desa, bukan Desa Kohot ya tadi ya, cuman ya case-nya hampir mirip-mirip ya. Dan yang mengejutkan lagi bahwa ternyata pada saat itu pemasangan itu ada orang Polres. Aduh ya, jadi ada polisi tahu masangnya di sana. Kenapa ribut-ribut pada saat pencabutan katanya beliau tadi ya. Dan sekarang malah polisi juga yang dipasrai untuk mengusut kasus ini. Kira-kira gimana nanti ujungnya ini ya? Aduh ya. Makanya kenapa Jaksa Agung harus mundur untuk mengusut. Ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa. Perampokan terhadap kekayaan negara. Perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Tidak boleh perusahaan, tidak boleh perorangan. Karena di dalam hukum kita tidak ada hak guna laut. Yang ada hak guna bangunan itu di bumi. Nah kok hak guna bangunan diberikan di atas air dan sudah dikapling. Itu sudah dikapling itu berarti adanya jahat. Nanti kalau sudah penuh ya karena abrasi, karena penuh ini kan sudah tampak menjadi daratan. Ini lalu dibagi bisa diukur meternya. Kalau masih laut kan tidak bisa diukur, orang bergerak-gerak gitu terus kan. Nah ini nanti diukur meternya lalulah menjadi reklamasi kan itu. Mestinya ini ada penjelasan. Jangan sampai kasusnya hilang, nanti habis dibongkar semuanya diam-diam karena merasa sudah mendapat bagian atau karena ingin saling melindungi, lalu kasus ini hilang. Padahal ini kasus serius. Ini belum ada kejelasan proses. Ini dari pendapat dari Pak Mahfud MD ya. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja ya. Oke, lanjut. Penegakan hukum terhadap kasus pagar laut tidak secepat penegakan hukum terhadap kasus prostitusi dan video asusila. Ya benar. Kasus pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten masih menjadi sorotan publik. Meski sudah hampir 1 bulan. Ini audionya emang agak kecil guys ya. Jadi kalian bisa naikin
Berawal volume. dari laporan masyarakat pada Agustus 2024, pagar laut ini ditemukan tak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan pagar ini melanggar aturan, namun penanganan hukum atas kasus ini justru berlarut-larut dengan instansi terkait saling lempar tanggung jawab. Kementerian ATR BPN mengungkapkan bahwa pagar laut telah bersertifikat hak guna bangunan. Ya, Ada 200. sorry ini suaranya terlalu kecil, ini kita nggak bisa up lagi. Pada intinya pagar laut ini masih berlarut-larut ya, begitu ya menurut akun TikTok Haluan Demokrasi ini ya. Oke, Mas Dewo lupa ya dari tadi, intinya akun TikTok, nama akunnya kita tampilkan ya, itu sebagai bentuk kredit untuk pengunggah video ya, jadi kalian bisa ikuti juga di sana ya, itu sumber videonya di sana di akun TikTok ya. Sorry kita skip aja ya karena terlalu kecil ya volumenya. Pemberantasan korupsi yang punya kewenangan menyidik itu memang ada 3 institusi. Pertama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kedua Polri, yang ketiga Ahmad Hosinuddin lagi ya. Nah, tiga-tiganya karena punya kewenangan inilah mereka kemudian berkoordinasi dan saling mensupervisi, kemudian membuat MOU yang diteken di 20 Mei 2021 yang lalu. Saat itu saya masih ingat yang teken itu masih Firly Bahuri ya, KPK masih Firly Bahuri, Zamannya Pak Firly ya. Kapolrinya Pak Listio Sigit Prabowo, kemudian Kejaksaan Agungnya ditandatangani oleh ST Burhanuddin gitu. Tapi alasan yang kemudian dijadikan dalil tadi kok tidak relevan, tidak nyambung gitu. Apalagi kalau kita bicara secara hukum di KUHP ya, kalau kasus itu dihentikan itu alasannya hanya satu, tidak memenuhi unsur gitu. Nah hari ini kan ya nggak bisa kayak Kejagung menyatakan tidak memenuhi unsur karena dia belum masuk lebih jauh, justru dia mundur gitu. Nah ini yang kemudian menjadi dalam tanda petik ya, menjadi presiden buruk penegakan hukum di negeri kita. Jadi ke depan penjahat itu bisa semakin berani melakukan kejahatannya. Kenapa? Karena ketika mereka mampu ya dalam tanda petik menekan atau melakukan tindakan-tindakan di luar hukum kepada aparat penegak hukum, jadi pejabat ini bisa berdalih ya, tidak melanjutkan kasus dengan menyatakan mundur tadi. Padahal nomenklatur mundur itu tidak dikenal dalam istilah penegakan hukum ya, baik hukum acara yang diatur KUHP atau hukum acara yang diatur di Undang-Undang Tipikor, tidak ada. Ya, penghentian perkara itu bisa dilakukan kalau tidak terpenuhi unsur. Tidak terpenuhi unsur itu baru bisa disimpulkan kalau sudah memeriksa ya bukti-bukti, saksi, keterangan ahli. Nah, kemudian baru disimpulkan oh ini tidak bisa dilanjutkan, ya sudah dihentikan. Tidak ada istilah mundur itu loh. Ini lucu, baru kali ini saya ada istilah penegak hukum kok mundur melawan kejahatan gitu. Ya saya pikir memang dalam perkara tertentu mereka tetap mempertahankan citra. Tapi dalam konteks ya kasus yang berat ya saya menduga kuat ini intervensinya sangat kuat sekali. Sampai-sampai setelah Kejagung pun harus menyatakan mundur dengan alasan-alasan yang mereka juga dugaan kuat saya mereka juga menduga akan dikomplain publik alasan mundur itu gitu. Tapi mau gimana lagi begitu. Nah ini semakin mengkonfirmasi ada kekuatan besar di balik kasus pagar laut dan sertifikat laut ini. Dan itu yang berulang kali kami nyatakan dalam materi gugatan, juga di berbagai kesempatan menyampaikan ke ruang publik. Ini ada entitas negara dalam negara yang lebih powerful, lebih punya otoritas ketimbang negara itu sendiri. Pemberantasan korupsi. Ya, menurut Pak Ahmad Hosinuddin tadi nanti akan terjadi komplain dari publik ya, termasuk saya pribadi ya sebagai warga negara Indonesia, dan juga kalian gimana para subscriber, apakah kalian komplain juga dengan keputusan Kejaksaan Agung yang mundur ya untuk mengusut kasus pagar laut ya? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian ya, gimana, apakah puas dengan mundurnya ini atau harusnya nggak mundur atau gimana ya. Kalian tulis saja ya, itu sebagai bentuk komplain kalau memang komplain ya gitu ya, supaya tahu bahwa Indonesia punya masyarakat yang punya pendapat ya gitu ya, kita bebas berpendapat ya. Saling takut kayaknya. Saya heran nih, aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu, sehingga mencurigakan. Ini kan begini, kalau psikologi
birokrasi di Indonesia bawahan itu takut pada atasan, ya kan? Ini mungkin bawahan di tingkat daerah mau ngambil tindakan, loh belum dapat petunjuk dari atasan, nanti jangan-jangan atasan ini yang dapat sesuatu, nanti kami dipecat, kan banyak sekali. Kalau bawahan ngambil tindakan sudah benar, sorry atasannya terlibat, ini yang dipecat bawahannya. Artinya mungkin begini, jangan-jangan menunggu perintah presiden, Pak ya? Nah, saya menduga begitu. Karena kan sejauh ini presiden mengatakan bongkar, lalu dibongkar. Nah, belum ada usut, belum ada tuh kata itu dari presiden, Pak. Iya. Masa Bongkar sampai aja mesti nunggu presiden. Iya, seharusnya tegas saja presiden. Udah itu kalau memang sudah pasti tindak pidana, ya sudah proses pidana langsung presiden aja. Meskipun itu sangat memalukan, kenapa hal begitu harus nunggu presiden? Kan mestinya aparat penegak hukum bertindak punya sendiri, inisiatif ya kan? Sampai sekarang saya masih heran, kenapa sih kok tidak ada kejelasan bahwa ini sudah diselidiki oleh polisi, ini sudah disidik oleh Kejaksaan Agung atau apa gitu? Mestinya ini ada penjelasan. Jangan sampai kasus ini hilang, nanti habis dibongkar semuanya diem-diem karena merasa sudah mendapat bagian atau karena ingin saling melindungi. Ya, pada intinya apakah takut? Ya begitu ya menurut Pak Mahfud MD tadi ya. Menurut kalian gimana guys ya? Ini ada unsur takut atau gimana nih? Ini komentar netizennya kita dengerin ya. Mengapa polemik pagar laut itu masih terus ramai diperbincangkan dan masih terus ramai di sosial media? Ya, mengapa polisi tidak bergerak? Bagaimana polisi mau bertindak jika Pak Listio Sigit ikut meresmikannya? Partneran gitu ya. Jadi sampai sekarang Pak Listio Sigit terdiam dengan polemik pagar laut atau PIK 2 atau PSN ya yang berkaitan dengan itu. Ini sekaligus bukti bahwa lemahnya pemerintahan dalam menindak para pelaku pemagaran laut ya, kriminal ini ya, yang ilegal. Padahal inilah saatnya pemerintahan Prabowo harus membuktikan taringnya ya, membuktikan bahwa beliau ini benar-benar macan Asia ya, dengan menegakkan supremasi hukum, bahwa hukum di atas segalanya, tidak ada kawan, tidak ada teman, kalau salah ya disikat, harusnya seperti itu ya. Yes, mantap, setuju. Ya tadi komentar dari salah satu netizen ya, kita dengerin. Pagar Laut Tangerang melanggar hukum, tapi kok Polri nggak berani menindak? Guys, efek pagar laut di Tangerang terus meluas dan munculin spekulasi. Kenapa Polri malah nggak nindak pelanggaran hukum ini? Kritikan ini dijelasin sama pengamat kepolisian yaitu Bambang Rukminto dari Security and Strategic Studies. Bagi Bambang, aslinya tuh Polri bisa kok bikin laporan model A biar bisa lakuin penyelidikan tanpa menunggu laporan model B atau aduan. Bambang juga nambahin, sekarang Polri tuh seolah-olah kayak bisu buat masalah pagar laut di Tangerang ini. Bambang bahkan menduga apa Polri lagi tersandra kepentingan atau menunggu perintah presiden. Soalnya kalau emang itu melanggar hukum, ya itu udah kewenangan Polri meski banyak institusi yang punya otoritas di kawasan laut. Menurut kalian, kenapa ya guys? Polri kok kayak diem aja di kasus pagar laut ini? Pagar Laut Tangerang ya, menurut kalian gimana ya? Nah, ini yang terakhir. Pagarin laut nih, orangnya nih, lihat tuh, pada mau ke laut bawa bambu. Ini kejadiannya di Kali Gaga ini. Kali Gaga. Pemagaran PIK 2 dimulai lagi loh. Nah. Oke. Jadi ini ada video laut nih, orangnya nih, lihat tuh. Yang perlihatkan tuh. Ini kejadiannya di Kali Gaga. Kali Gaga ya. Pemagaran PIK 2 dimulai lagi loh. Dimulai lagi lur ya. Jadi orang-orang naik perahu bawa bambu dan menurut narasi di video ini akunnya Simiu 91 ya. Cuma drama doang, kemarin pagar lautnya dicabut tuh dipasang baru lagi. Jadi dinarasikan bahwa orang-orang tersebut yang melintas menggunakan perahu tadi itu memasang lagi pagar bambu laut. Apakah benar? Kalau memang benar ini luar biasa ya, susah banget ini ya, bandel banget ya memang ya, atau backingannya kuat banget ya, sampai-sampai Kejaksaan Agung pun mundur ya, kalau memang benar guys ya. Ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Kita ada pembahasan menarik lainnya ya. Mas DU ya udah berapa ya, 2 kali pertandingan nggak nonton timnas. Pengen bahas timnas ya, agak malas sih sebenarnya karena kalah terus.
Maka dari itu kita perlu bahas ya. Oke, di video berikutnya ya, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.